Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga yang tidak menjawab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan aplikasi akuntansi berbasis komputer. Jadi sebelum memulai pembahasan mengenai perkembangan aplikasi akuntansi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Jahrina Atira dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai memaparkan materi mengenai perkembangan aplikasi akuntansi berbasis komputer. Baiklah, di dalam materi ini terdapat beberapa topik mengenai perkembangan aplikasi akuntansi dari zaman dulu hingga zaman sekarang ini. Nah, sebelum memasuki topik tersebut, kita harus mengetahui apa itu akuntansi. Jadi, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi yang kedua itu kita harus tahu apa itu komputer akuntansi. Jadi komputer akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam topik pembahasan terkait pengembangan aplikasi akuntansi. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa topik. Yang pertama itu mengenai sejarah akuntansi di dunia. Nah, pada tahun 1494, seorang matematikawan asal Italia bernama Luca Pacioli menulis sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia, yang di dalamnya mengungkapkan sistem buku berpasangan atau yang kita kenal sebagai debit dan kredit. Sebenarnya di dalam buku ini bukan disebut debit dan kredit, tetapi disebut debere dan credere. Intinya di buku milik Luca Pacioli ini mengungkapkan bahwa setiap ada transaksi keuangan, maka harus dicatat di sisi debit dan juga di sisi kredit, atau disebut juga dengan debere dan credere. Sebenarnya secara bahasa debere itu obligation atau kewajiban, sedangkan credere itu artinya adalah harta atau kepercayaan. Kepercayaan berada di sebelah kanan seperti itu ya teman-teman semua. Lanjut, kemudian akuntansi berkembang pada tahun 1500-an sampai 1800-an. Negara Belanda dan Inggris menggunakan pembukuan sistem kontinental. Nah, jadi awalnya Luca Pacioli ini adanya di Venesia. Saat itu adalah pusat perdagangan di Eropa. Kemudian menyebar hampir ke seluruh daratan Eropa. Jadi muncullah di tahun 1500-an sampai 1800-an adanya
sistem Belanda, dan di Inggris ada namanya sistem Inggris. Jadi nanti sistem pencatatan pembukuan dimodifikasi dari bukunya Luca Pacioli ini, kemudian disebutkan berdasarkan nama-nama tempatnya. Nah, sistem Belanda dan sistem Inggris inilah yang kita kenal sebagai sistem kontinental. Kemudian pada tahun 1800-an sampai 1900-an, negara Amerika menggunakan sistem Anglo-Saxon ya teman-teman. Nah, kemudian terus berkembang lagi karena pada saat itu muncul negara-negara Amerika. Jadi dimulai pada tahun 1800-an sampai 1900-an. Maka muncullah sistem pencatatan Amerika, atau juga yang kita kenal sebagai istilah Anglo-Saxon. Akhirnya sampai sekarang standar akuntansi yang digunakan memang mengacu kepada sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Terus berkembang lagi, maka di tahun 1973 dibentuklah komite untuk akuntansi secara internasional. Jadi ada lembaga yang namanya International Accounting Standard Committee atau IASC yang mengeluarkan berkaitan dengan standarisasi akuntansi internasional. Kemudian muncul lagi pembaruan pada tahun 2001. Ada namanya International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sebenarnya ini adalah modifikasi perbaikan dari IAS tadi. Makanya lembaganya pun berubah, yang tadinya komite menjadi board atau International Accounting Standard Board atau disingkat IASB. Kemudian untuk topik kedua mengenai sejarah akuntansi di Indonesia, saya lanjutkan di video bagian kedua ya. Kemudian kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu mengenai sejarah akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1642, pada masa penjajahan Belanda yang digunakan VOC adalah sistem kontinental. Maksudnya pada tahun 1642, pada saat masih penjajahan Belanda, dan pada saat itu masih ada VOC. Nah, VOC sendiri sudah menerapkan sistem pembukuan. Makanya pada saat masa penjajahan Belanda, sistem yang digunakan adalah sistem kontinental. Karena Belanda sendiri pada tahun 1500-an dan sudah mengembangkan sistem pencatatan menggunakan kontinental. Makanya pada saat itu VOC menggunakan sistem kontinental. Kemudian tahun 1957, setelah Indonesia merdeka, muncullah lembaga Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, maksudnya itu pada tahun 1957 muncullah sebuah lembaga yang mewadahi para akuntan di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, sebagai wadah koordinasi, kemudian mengumpulkan supaya nantinya para akuntan ini juga menggunakan standar yang sama meskipun sebelumnya belum ada pada masa itu punya. Pada tahun 1960, banyaknya perusahaan berinvestasi ke Indonesia dengan menggunakan sistem Anglo-Saxon karena banyak investasi dari Amerika. Nah, maksudnya di tahun 1960 mulai sebenarnya investasi masuk ke Indonesia, tepatnya akhir tahun 1960-an. Mulailah marak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kemudian investasinya masuk ke Indonesia menggunakan sistem Anglo-Saxon.
Kenapa? Karena tahun 1960-an itu kan banyaknya investasi-investasi yang datang dari Amerika. Jadi mulailah diperkenalkan sistem Anglo-Saxon di Indonesia. Sebelumnya adalah Continental. Kemudian pada tahun 1974 ditetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Nah, PAI ini muncul tentunya merespon daripada berdirinya IAI yang sudah ada. Tahun 1974 dikembangkan menjadi International Accounting Standard Committee atau IASC. Nah, maksudnya itu tahun 1984 mulai dikembangkan lagi standarisasinya. Jadi prinsip akuntansi Indonesia ini kemudian mengikuti IASC. IASC tadi udah kita bahas lagi, munculnya tahun 1973. Nah, mulai tahun 1984, artinya 11 tahun setelah adanya IASC, baru prinsip akuntansi Indonesia ini mengikuti standar internasional. Kemudian di tahun 1994 ditetapkanlah pedoman standar akuntansi keuangan atau SAK, atau juga biasanya kita sebut pedoman standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, ini maksudnya jadi SAK ini masih menunduk pada IASC, masih menggunakan standar yang lama. Barulah pada tahun 2008 standar akuntansi Indonesia sudah mengacu pada PSAK dan International Financial Reporting Standard. Nah, setelah itu pada tahun 2008 standar akuntansi keuangan Indonesia dia sudah mengacu ke IFRS. IFRS ini kan dia muncul tahun 2001, sementara di Indonesia sendiri penempatannya ataupun pendudukannya standar akuntansi keuangan itu baru terjadi pada tahun 2008. Nah, itulah tadi sejarah akuntansi di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu mengenai perkembangan aplikasi akuntansi. Teknologi pertama dimulai ketika ditemukannya sistem pembacaan Stanford, sebuah media penyimpanan awal terbuat dari karton fiktif yang merekam data dalam bentuk pola lubang pada kartu tersebut. Nah, pola lubang pada kartu tersebut terdiri dari 80 atau 96 kolom dalam satu karakter dan hanya menampilkan 20 baris dalam satu kartu. Dari tahun 1890 sampai 1970-an, Stanford telah identik dengan pengolahan data dengan konsep yang sederhana. Database adalah lemari arsip, kartu dianggap sebagai sebuah record. Pengolahan dilakukan pada mesin terpisah yang disebut penyortir, collector, set policy, kalkulator, dan mesin akuntansi. Ketika pada pertengahan tahun 1980-an, International Business Machine Corporate atau ABM meluncurkan visi digunakan untuk mendorong evaluasi yang cepat dari saldo percobaan berbasis kertas ke spreadsheet, seperti pada Lotus 123 yang merupakan revolusioner sistem double entry. Paket akuntansi pertama muncul di pasar yang pada umumnya saat itu telah dilengkapi dengan sistem otomatis untuk neraca saldo, neraca, dan laporan rugi. Aplikasi tersebut mempercepat proses yang sebelumnya memerlukan waktu 16 hari untuk mengkonsolidasikan buku besar menjadi jauh lebih ringan dalam hitungan menit. Pengembangan software mulai menambahkan fungsionalitas non-akuntansi yang sama dengan CRE, ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan yang menjadikannya multi-user. Saat itulah software akuntansi mulai menyusup menjadi software bisnis biasa. Dengan berkembangnya kebutuhan aplikasi, di mana peraturan menjadi lebih kompleks, disiplin dan akuntansi lainnya merasa perlu untuk berevolusi dari skripsi sederhana dan modul workflow dikembangkan untuk pajak, gaji, dan fungsi sekretaris perusahaan. Pada akuntansi masih tetap digunakan untuk menangkap aspek info data. Bahkan software akuntansi telah beradaptasi dari sarana perekaman informasi keuangan menjadi sarana penambah nilai bisnis dari business intelligence. Di antaranya untuk data, dashboard, monitoring bisnis, dan fitur pemberitahuan yang menampilkan saran-saran untuk meningkatkan penjualan. Perangkat lunak spreadsheet pertama yang dibuat oleh Physical. Lalu perkembangan berikutnya perubahan
menjadi internet dan perangkat mobile yang lebih sering disebut cloud computing atau perangkat lunak sebagai layanan. Konsep cloud berarti penggunaan tidak memiliki software yang berdiri sendiri, melainkan menggunakan dan membayarnya sebagai layanan melalui internet. Meskipun cloud akuntansi masih belum populer di Indonesia, namun lambat laun semakin meningkat penaannya dalam bidang bisnis, khususnya dalam bidang akuntansi enterprise research planning. Emisi Kolb dan kawan-kawan pada tahun 1977 telah mengusulkan suatu pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas software, yaitu yang berhubungan dengan sifat-sifat operasional dari software atau product operations. Kemudian kemampuan software dalam menjalani perubahan atau product revision, dan daya adaptasi atau penyesuaian software terhadap lingkungan baru atau product transition. Banyak software akuntansi baik buatan lokal maupun luar negeri yang memiliki fitur-fitur seperti di bawah ini. Yang pertama, multi-cabang. Yang kedua, multi-company. Yang ketiga, multi-currency. Yang keempat, multi-bahasa. Yang kelima, multi-user. Dan yang terakhir, database. Itulah dia tadi topik mengenai sejarah akuntansi di dunia dan Indonesia dan perkembangan akuntansi komputer akuntansinya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya lanjut di part berikutnya dari part yang ketiga. Kemudian kita masuk ke dalam materi mengenai evolusi akuntansi. Tahapan evolusi akuntansi. Yang pertama, penggunaan sempoa. Sempoa muncul pertama kali pada abad ke-3 sebelum Masehi dengan bentuk yang masih sederhana dan dirancang untuk melakukan perhitungan matematis sederhana. Pada awalnya sempoa membentuk dari papan horizontal dengan alur yang dibuat di dalamnya, di mana kerikil atau benda kecil lainnya bergerak. Yang kedua, penggunaan manual buku besar. Manual buku besar muncul sebelum 2000 Masehi ketika masyarakat masih menggunakan sistem barter dalam berdagang. Apabila terjadi perselisihan, buku besar ini yang akan menjadi bukti transaksi di hadapan hakim. Pada akhir tahun 1400-an, pembukuan mulai dilakukan secara rapi dengan disusun dalam gaya naratif dan semua angka dalam satu kolom, baik jumlah yang dibayarkan, berhutang, atau lainnya, atau biasa dikenal dengan pembukuan single entry. Di Indonesia sendiri, manual buku besar ini mulai diterapkan sejak tahun 1642 hingga pada tahun 1842 pada zaman kolonial. Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garsion dan pengiriman kapal di Batavia dicatat dengan penggunaan jurnal. Kemudian yang ketiga, penggunaan Excel. Menjelang akhir abad ke-20, dunia akuntansi sudah memiliki tampilan yang baru. Adanya program seperti Microsoft Excel. Seorang akuntan dapat mengelola data akuntansi dengan mengembangkan spreadsheet elektronik. Software aplikasi ini semakin berkembang dan selalu mengeluarkan versi terbaru dari Microsoft Excel setiap 2 tahun sekali dengan penambahan berbagai fitur yang canggih. Itulah tadi materi mengenai evolusi akuntansi. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis software atau aplikasi akuntansi. Nah, yang pertama itu ada namanya software akuntansi untuk bisnis skala kecil. Bisnis skala kecil yang terdiri dari UKM dengan skala rumahan dari bisnis pribadi secara personal seperti online freelancer dan wira swasta offline. Penggunaan software akuntansi dalam hal ini untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan. Software yang digunakan yaitu pertama X3 atau Best Software, yang kedua Mayotte plus for Windows atau Mayotte Software, yang ketiga X3 Complete Accounting atau Best Software, yang keempat QuickBooks Online atau Intuitive, dan yang terakhir
Small Business Manager atau Microsoft Suite Zahir. Kemudian yang kedua ada namanya software akuntansi untuk bisnis skala menengah. Dalam software ini, format laporan keuangan telah berkembang menjadi lebih kompleks karena adanya piutang dan utang, hubungan supplier, mitra usaha, dan penanam modal, seperti promosi, investasi gedung, sewa lahan. Software akuntansi yang digunakan yaitu yang pertama Business Vision 32, yang kedua MAS 90 dan MAS 200, yang ketiga QuickBooks Pro 2003, yang keempat ACCPAC Advantage Stories Corporate Edition, yang kelima ACCPAC Plus Stories, yang keenam Vision Point 2000, yang ketujuh Great Plains, yang kedelapan Vision, yang kesembilan Software Excellence Stories, dan yang terakhir SES Pro. Kemudian yang ketiga ada namanya software akuntansi untuk bisnis skala besar. Manajemen keuangan tidak mencatat keluar masuknya uang, tetapi juga mempertimbangkan pembagian saham dan investasi jangka panjang. Software akuntansi yang digunakan yaitu Asepta atau Microsoft Software, yang kedua Business Suite atau Oracle, yang ketiga MAS 500 atau Best Software, yang keempat Solomon atau Microsoft, dan yang terakhir ACCPAC Advantage Stories Enterprise Edition atau Best Software. Nah, itulah tadi 3 kelompok mengenai jenis-jenis software atau aplikasi akuntansi. Kemudian di dalam aplikasi komputer akuntansi itu terdapat beberapa aplikasi yang terkenal seperti Mayop, GraceHand, Accurate, Casystem, kemudian ada Zahir Accounting, Simpi Accounting, DIA Accounting, Excel Macro, GL, LWE, TUS, dan lain sebagainya. Dan itulah beberapa aplikasi komputer akuntansi yang lumayan terkenal, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk materi berikutnya akan saya sampaikan di part keempat. Selanjutnya yaitu saya mengambil salah satu contoh program aplikasi komputer akuntansi, yaitu aplikasi Mayop Accounting. Yang dapat kita ketahui yang pertama adalah sejarah Mayop Accounting. Mayop atau Mind Your Own Business adalah sebuah software akuntansi yang banyak digunakan usaha kecil menengah atau UKM. Mayop dimulai di Australia pada tahun 1991. Banyak penghargaan yang diterima oleh jajaran produk Mayop sejak tahun 1991 sampai sekarang. Mayop pada tahun itu juga memenangkan Macworld Award untuk kategori Best Accounting Software dan kategori Best Newcomer Software. Tahun 1996, Mayop Incorporation terus berkembang dari bergerak di bawah payung Mayop Limited. Mayop kemudian mengembangkan 6 cabang untuk mengcover pemasaran Mayop di seluruh dunia, yaitu Mayop US Incorporation, Mayop Canada Incorporation, Mayop Australia PT Ltd, Mayop New Zealand, Mayop UK Ltd, dan Mayop Asia, yang saat ini terus berkembang dengan munculnya versi khusus negara lainnya. Versi Malaysia adalah yang pertama di Asia. Kemudian selanjutnya adalah fungsi
Mayap Accounting. Nah, kegunaan Mayap Accounting ini yang pertama itu sebagai alat bantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Yang kedua, menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan. Yang ketiga, mengerti lebih dalam bisnis sehingga membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian atau transaksi piutang dagang, utang dagang dan pajak, dan invoice dan banyak lagi. Semua hanya mengklik beberapa tombol saja. Yang keempat, mengelola barang dagangan, dan terakhir untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan. Kemudian selanjutnya mengenai komponen software yang diperlukan dalam aplikasi komputerisasi akuntansi. Yang pertama itu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi ini merupakan komponen software yang sangat penting yang akan dibaca pertama kali oleh komputer ketika kalian menghidupkan komputer. Yang kedua, program aplikasi merupakan software yang digunakan atau yang disiapkan oleh user untuk mempermudah dalam pekerjaannya. Di sini contohnya jika kamu mau menggunakan aplikasi komputer akuntansi dengan menggunakan Mayap Accounting. Yang ketiga, bahasa komputer atau computer language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer dan juga sejenis bahasa komputer. Dan yang terakhir, program bantu atau program tambahan atau utility program, yaitu rangkaian standar rutin yang membantu dalam sistem komputer. Kemudian fitur-fitur di dalam aplikasi Mayap Accounting ada beberapa. Yang pertama itu ada fitur account. Nah, ini akan sering dipakai oleh bagian accounting. Beberapa fitur yang disediakan adalah account list, yaitu digunakan untuk mengendalikan perusahaan. Biasanya perusahaan telah menetapkan target suatu jumlah tertentu yang disebut dengan anggaran. Maka account list digunakan untuk membuat anggaran jumlah suatu akun pada suatu periode ke depan. Yang kedua yaitu journal entry. Untuk bisa mengisi form ini dengan benar, kita harus menyisakan sendiri akun yang masuk sebelah debit dan kredit. Selain itu, kita juga harus menentukan akun yang berpengaruh terhadap sisi tersebut adalah akun dengan nama dan alamat tipenya. Oleh sebab itu, yang biasanya mengisi form ini adalah bagian accounting. Kemudian yang kedua adalah banking, yaitu transaksi yang berhubungan dengan bank atau cash. Beberapa fitur yang disediakan adalah steam money, yaitu transaksi yang bersifat mengeluarkan uang untuk keperluan usaha. Transaksi yang dicatat di menu ini seperti membeli perlengkapan APK, membayar beban usaha atau beban biaya, menyertakan uang tunai ke bank atau mengeluarkan cek dari bank untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang kedua, receive money, yaitu kebalikan dari steam money. Menu ini digunakan untuk mencatat jenis transaksi penerimaan kas atau bank selain dari customer, seperti penerimaan pinjaman uang, pendapatan bunga dari bank, pengembalian pinjaman dari karyawan, dan lainnya. Yang ketiga, print check, yaitu digunakan untuk membuat voucher pengeluaran dan mencetak cek secara langsung dari komputer. Pencetakan cek secara langsung dengan dari printer dilakukan di Indonesia. Kemudian yang keempat, prepare bank deposit, yaitu proses pencairan cek atau giro yang diterima dari customer untuk card yang lainnya. Kita dapat mencairkan beberapa jenis giro pada satu tanggal yang sama atau juga bisa dilakukan ke beberapa jenis bank yang berbeda. Yang kelima, bank register, yaitu di dalamnya untuk register yang dapat kita lihat mutasi setiap bank sekaligus langsung memasukkan transaksi lewat menu tersebut. Yang keenam, reconcile account, yaitu melakukan rekonsiliasi bank secara manual yang sering dilakukan adalah data tentang cash atau bank. Kemudian yang ketiga yaitu sales, adalah proses terjadinya penjualan dan ruang lingkup tentang proses penjualan serta laporan yang dapat dianalisis berhubungan dengan penjualan dan piutang dagang. Fitur yang disediakan adalah sales quit, yaitu untuk membuat permohonan atas penjualan suatu barang. Transaksi ini tidak akan menyebabkan jurnal di accounting. Yang kedua yaitu order. Yang ketiga yaitu sales return. Mayap tidak menyediakan form khusus untuk pengisian return penjualan. Cara pengisiannya sama dengan sales biasa. Yang keempat, receivable payment, yaitu transaksi untuk penerimaan pembayaran piutang. Yang kelima yaitu invoice, yaitu kegiatan pengiriman tagihan kepada customer dan mencatat ke piutang perusahaan. Dan yang keempat, fitur time billing,
Fungsinya hampir sama dengan Slider. Beberapa fitur yang disediakan adalah Activities List, yaitu suatu daftar jasa atau service yang akan dijual pada customer yang akan dipakai perusahaan sendiri dengan sistem perhitungan pembayaran per jam. Yang kedua ada Enter Activity Slip, yaitu memberikan tagihan pada customer secara manual melalui modul Sales. Yang ketiga Activity Log, yaitu form kumpulan dari Activity Slip yang menunjukkan suatu activity slip yang telah dilakukan dengan tampilan per diary view atau detail view. Yang keempat Report Time Billing. Dan fitur yang kelima ada Purchase, adalah proses terjadinya pembelian. Beberapa fitur yang disediakan adalah Purchase Quote, berguna untuk membuat permohonan atas pembelian barang. Yang kedua adalah Purchase Quote. Yang ketiga adalah Bill, adalah kegiatan memasukkan tagihan yang diterima dari supplier ke hutang perusahaan. Yang keempat adalah Pay Bill, yaitu transaksi dalam pembayaran hutang. Kemudian fitur yang keenam Inventory. Inventory yang tidak dapat mengetahui beberapa kuantitas barang yang ada di history dari barang yang dijual dan dibelinya pada periode tertentu. Beberapa fitur yang disediakan adalah Item Register, yaitu form untuk mengetahui posisi kuantitas barang dan history atas inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua Item List, yaitu sebuah daftar item yang diperjualbelikan dalam pembuatan invoice. Yang ketiga Count Inventory, yaitu aktivitas menyesuaikan barang di gudang setiap periodik sekali. Yang keempat Set Item Price, yaitu menambah harga jual beberapa inventory secara sendiri. Yang kelima Transfer Inventory, yaitu memindahkan suatu barang dan menjadikannya barang baru dengan kuantitas yang baru. Yang ketujuh fitur Card File, adalah kumpulan data customer, supplier, employer, dan personal. Dan yang kedelapan fitur Payroll, adalah sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal perhitungan pajak penghasilan karyawan. Berbeda dengan perhitungan standar Australia, maka menu payroll yang telah disediakan oleh Mayuk tidak dapat diaplikasikan di Indonesia. Itulah tadi, dan fitur yang lainnya. Dan itulah beberapa tadi materi mengenai kemampuan software yang diperlukan dalam aplikasi komputer akuntansi. Itulah tadi pemaparan materi mengenai perkembangan aplikasi akuntansi dari dahulu hingga pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.